Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi di kali ini aku bakal menceritakan pengalaman aku waktu pertama kali pakai hazmat. Jadi guys, aku pakai hazmat itu pertama kali di salah satu rumah sakit khusus untuk penanganan COVID-19 di Jakarta. Jadi aku pertama kali pakai hazmat itu bulan April, dan pertama kali aku dinas malam 11 jam, dari jam 10 malam sampai jam 9 pagi. Sebelum kita berangkat dinas, kita harus ambil hazmat dulu di logistik. Dan di sana sudah disediakan hazmat, masker, face shield atau Google. Pokoknya semuanya sudah tersedia di situ. Kita tinggal ambil. Dan kalau kita mau minta pampers, kita boleh ambil pampers buat pipis. Kalau udah pakai hazmat, kita nggak bisa buka hazmat sampai kita selesai dinas. Jadi kalau yang nggak bisa nahan pipis, bisa langsung pipis di pampers. Jadi kita emang disediain pampers di bagian logistik. Jadi siapapun yang membutuhkan pampers boleh langsung ambil beserta hazmatnya di situ. Nah, jadi waktu itu aku pertama kali nyampe di sana. Besoknya aku langsung masuk dinas. Namaku udah langsung didaftar untuk masuk dinas, dan aku dapat shift malam itu dari jam 10 malam sampai jam 9 pagi. Itu 11 jam guys. Waktu aku ambil hazmat itu, aku langsung minta pampers karena aku takut, aku pengen pipis waktu aku dinas. Dan kebiasaan semua orang itu biasanya dia pengen pup di pagi hari. Nah, karena aku juga kebiasaannya pup di pagi hari setelah aku bangun tidur, jadi aku tuh takut kalau aku sakit perut nanti waktu aku dinas, karena dinasku itu berakhirnya jam 9 pagi. Dan jadwal aku pup itu biasanya jam 7 pagi. Nah, akhirnya waktu aku ambil hazmat, aku memutuskan untuk mengambil pampers. Jadi itu juga kali pertama aku pakai pampers orang dewasa. Setelah aku mendapatkan hazmat, masker, face shield atau Google, terus pampers juga, sepatu boot, itu langsung ganti. Setelah ganti, itu kita nggak langsung masuk ke ruangan, tapi kita kumpul dulu, semua tim yang saat itu berdinas, kita kumpul dulu semua sebelum naik ke rumah sakit, sebelum naik ke tempat pasien itu. Jadi kita kumpul dulu, terus kita berdoa bersama, kita cek personil, kita cek kehadiran dan lain-lain, kita saling nyemangatin di situ, dan baru kita naik ke ruangan. Setelah kita sudah selesai berdoa, selesai cek kehadiran dan lain-lain, waktu naik ke ruangan itu masih jam setengah 10. Ke ruangan jam setengah 10, asli guys, aku benar-benar merasa gerah karena itu kali pertama aku pakai hazmat. Dan waktu aku naik ke ruangan, sampai di sana langsung offeran dengan teman-teman yang dinas sore, offeran. Setelah offeran itu kita diwajibkan untuk keliling-keliling ngeliatin pasien. Waktu keliling ke kamar pasien, jadi baru 3 kamar yang aku cek, itu aku udah sangat-sangat gerah, sulit nafas. Karena kenapa? Kita pakai 2 masker. Yang pertama N95, yang kedua baru ditutupi dengan masker bedah. Dan kalian bayangkan aja guys, N95 yang bentuknya seperti ini. Masker N95 ini talinya itu kencang, jadi di bagian pipi, di sekitar sini, sama di telinga itu sakit sekali guys. Jadi kalau teman-teman gak percaya, boleh teman-teman beli N95 terus teman-teman pakai, boleh. Karena sekarang di luar juga udah banyak yang jual N95. Jadi memang benar-benar sakit di sekitar pipi dan di telinga. Apalagi itu talinya kencang banget, jadi telinga kita itu sampai kayak gini, sampai apa namanya ini ya, pokoknya telinganya itu bisa sampai seperti ini, terus talinya itu di sini. Nah, itu benar-benar sakit guys. Jadi pakai masker N95 itu. Dan di sekitar hidung ini, di sini itu ada besinya,
ada besi di sini. Jadi di sini itu kalau pakai selama berjam-jam nggak dibuka, di sini tuh luka guys. Jadi aku kali pertama dinas aku luka di bagian hidungku sini, bagian besinya, karena saking lamanya aku pakai masker N95 itu. Terus waktu kami selesai keliling ke ruangan pasien, jadi waktu itu aku dinas berdua sama temanku yang cowok, dan dia udah senior di situ. Dia udah lumayan lama di situ. Jadi mungkin syukurnya dia langsung ngerti kalau aku masih baru. Jadi dia udah ngerti lah ya kan, aku pasti gerah pertama kali pakai karena tubuh kita belum bisa beradaptasi dengan sesuatu yang baru. Karena itu kali pertama aku. Jadi waktu jam 11:30 itu aku merasakan keringat itu berjatuhan di belakang punggung aku. Jadi kita tuh bisa ngerasain. Terus di tangan aku itu udah lembab. Semua di sini itu udah lembab. Apalagi di tangan aku. Di tangan itu kita pakai handscoon-nya 2. Jadi handscoon itu transparan kalau dilihat dari luar. Dan kita bisa lihat keringat kita itu semuanya ngumpul di handscoon. Nah, jadi sekitar jam 1 di saat pasien udah tidur, dan pasti kita tidur lah ya kan. Nah, di situ aku nggak bisa tidur. Kenapa? Karena yang pertama gerah, yang kedua aku sulit bernafas. Jadi waktu temanku yang satu tidur itu dia bilang, ya udah Ter, nanti kita gantian. Aku tidur 3 jam, nanti aku bangun kamu tidur. Terus aku, oh oke. Jadi waktu dia tidur dari jam 1 sampai jam 4, aku nggak tidur di situ. Nah terus waktu dia bangun, dia nyuruh aku tidur, tapi aku nggak bisa tidur. Karena apa? Waktu aku tidur, aku baring, itu langsung aku sulit nafas. Aku udah mau tinggiin tempat tidur, biar posisinya itu kepala lebih tinggi dari kaki, tapi tetap saja tidak bisa tidur karena apa? Sesak nafas dan gerah. Dan bibir aku ini juga udah semuanya udah kering, tenggorokan aku udah kering, benar-benar aku udah sangat-sangat haus. Tapi puji Tuhannya aku nggak merasa untuk buang air kecil ataupun buang air besar. Jadi di ruangan itu udah disediain komputer. Jadi komputer itu kita pakai untuk update status-status pasien. Terus juga kita bisa nonton YouTube di situ. Dan pekerjaan kedua aku guys, selain aku ngejagain pasien, aku juga ngeliatin jam. Jadi kerjaku itu dari aku dinas sampai pulang itu aku ngeliatin jam. Jadi aku berharap kapan jam 9 pagi biar pulang. Nah jam 6, jam 7 itu biasanya jam-jam kita ke pasien, ngurusin pasien, kasih obat dan lain-lain. Setelah itu waktu jam 8 itu kita udah atur jadwalnya pasien yang mau di swab hari ini siapa-siapa. Jadi kita daftarin nama pasien itu dan lain-lain, udah layakan, itu kan urusan rumah sakit. Jadi aku nggak mungkin omong di sini. Dan setelah itu pokoknya jam 9 itu kita offeran dengan yang dinas pagi. Jadi setelah yang dinas pagi datang, kita offeran. Ya Tuhan, itu benar-benar sangat lega. Karena kenapa? Akhirnya bisa pulang. Dan setelah aku pulang guys, walaupun aku pakai pampers, benar-benar aku nggak merasakan ingin BAK ataupun BAB. Jadi waktu udah selesai offeran, keluar dari ruangan, ganti hazmat, kita buka semua hazmat kita, langsung mandi. Benar-benar guys, waktu aku menuju ke kamar mandi, di situ ada cermin di kamar mandi. Waktu aku lihat ke cermin, bibirku itu udah sangat-sangat kering dan udah mulai pecah-pecah. Jadi aku langsung mandi. Selesai mandi aku ke kamar, aku makan, dan benar-benar di situ tenggorokanku sangat kering. Langsung aku minum air yang 1 liter itu, dan aku itu nggak pernah menghabiskan 1 botol aqua yang gede itu, yang ukurnya 1 liter itu aku nggak bisa habisin dalam waktu yang singkat. Tapi waktu itu aku habisin 1 botol aqua yang gede itu, yang 1 liter itu dalam 1 tegukan guys. Percaya nggak, aku bisa habisin aqua itu. Karena kenapa? Saking aku hausnya nggak minum guys. Waktu aku pertama kali pakai hazmat itu, aku merasa kalau aku itu jadi telat mikir. Iya, karena saking aku gerahnya atau aku susah bernafas. Jadi aku itu
telat untuk mikir mau ngapain. Misalnya aku udah rencana aku harus ini, tapi setelah aku ngelakuin yang lain aku udah lupa yang tadi itu aku mau bikin apa, aku lupa. Tapi seiring berjalannya waktu, akhirnya aku udah bisa beradaptasi pakai hazmat itu. Jadi udah nggak segera dulu, udah nggak merasa sulit bernafas. Apalagi sekarang itu aku pakai maskernya bukan cuma 2 tapi 3. Jadi awal aku pakai hazmat itu maskernya aku pakai 2. Yang pertama N95, yang kedua pakai masker bedah. Tapi karena aku nggak cocok pakai N95, aku jerawatan. Jadi aku yang pertama itu aku pakai dulu masker bedah, kedua N95, yang ketiga baru masker bedah lagi. Jadi sekarang aku pakai 3 masker. Jadi tetap aku nggak merasa sulit nafas, walaupun udah 3, aku nggak merasa sulit nafas lagi, dan nggak segera dulu. Jadi walaupun sekarang aku dinasnya mau berjam-jam, itu aku udah biasa. Rasa BAK, pengen BAK, pengen BAB itu juga enggak. Jadi seiring berjalannya waktu, aku pun nggak pakai pampers. Jadi aku nggak pernah pakai pampers. Percuma aku pakai pampers, aku pun nggak pipis di situ. Jadi sekarang udah mau 3 bulanan. Jadi udah mau 3 bulanan itu aku udah nggak merasa gerah, nggak merasa sulit napas. Aku udah bisa tidur kalau dinas malam, dan aku nggak pakai pampers sama sekali karena aku udah bisa beradaptasi dengan hazmat itu. Jadi sekian dulu cerita pengalaman aku waktu pertama kali pakai hazmat. Dan untuk kita semua tetap jaga kesehatan, social distancing, dan jangan lupa pakai masker dan sering-sering cuci tangan. Oke? Sampai jumpa di vlog berikutnya.